Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat malam teman-teman dalam acara Insight Academy episode pertama, di mana acara ini merupakan bagian dari Makla Sales Academy yang akan membicarakan dan akan memberikan insight-insight menarik nih terkait dengan dunia sales atau dunia business development. Selama beberapa waktu ke depan bersama saya Hanif yang akan menemani teman-teman semuanya dalam acara kali ini. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan dunia sales bersama para sales expert tentunya yang akan berbagi pengalaman dan juga expertise-nya. Yang mana pada hari ini kita telah kedatangan tiga speaker yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Martani selaku COO dari Maklas Institute. Selamat malam Bu Marta. Selamat malam Mas Hani, selamat malam Mbak Putri, Mas Andrew, selamat malam. Lama nggak ketemu ya, selamat tahun baru juga buat Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah hadir malam ini. Terima kasih banget udah menyempatkan hadir. Baik, nanti Bu Marta akan berbagi informasi menarik nih rekan-rekan semuanya terkait dengan Makta Sales Academy dan juga program-program di dalamnya. Yang kedua, saya akan menyapa ada Ibu Putri Rosalina Zizi Dewata selaku Branch Head Maklas Inc. Selamat malam, Bu Putri. Ya, selamat malam Mas Hanif, selamat malam Pak Andrew, Bu Marta, dan juga Bapak Ibu semuanya yang telah join pada malam hari ini. Baik, nanti Bu Putri akan sharing nih terkait dengan hal-hal yang tentu saja menarik terkait dengan business development. Dan yang ketiga, saya izin menyapa ada Bapak Andrew Wisnuwardana selaku Sales Area Manager Retail Bangka Belitung PT Pertamina Patraniaga. Selamat malam Pak Andrew. Halo, selamat malam Mas Hanif, Mbak Putri, Mbak Marta, teman-teman semua. Selamat tahun baru dan terima kasih saya sudah diundang di tengah-tengah teman-teman semua. Semoga nanti sharingnya bisa bermanfaat ya. Baik, selamat tahun baru bagi Pak Andrew dan juga teman-teman semuanya. Dan sedikit informasi nih bagi teman-teman semuanya, nanti teman-teman diharapkan bisa stay sampai akhir, karena nanti akan ada voucher bootcamp senilai 300.000 untuk teman-teman semuanya yang bertahan sampai di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu, nanti apabila teman-teman ingin mendapatkan voucher bootcamp, stay tune terus, karena nanti akan kita berikan informasinya. Dan nanti sebelum kita memasuki sesi Q&A, kita akan ada kuis menarik nih yang tentunya berhadiah teman-teman. So, jangan sampai ketinggalan. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan nih seputar diskusi kita pada malam hari ini, silakan akses fitur chat Zoom dengan mengisi format pertanyaan yang nanti akan kita sediakan. Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen webinar kali ini melalui Instagram dan juga tag Instagram Makles Sales Academy dan Makles Institute. Jadi teman-teman harus follow terlebih dahulu, nanti teman-teman silakan upload di story-nya terkait dengan program atau webinar pada malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu kita akan mendengarkan nih pemaparan materi yang sangat menarik dari Ibu Putri, yaitu dalam sesi expert sharing. Namun setelah yang satu ini. Ya, terima kasih Mas Hanif. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga 2025 ini kita semua makin sukses ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rosalina Zizi Dewata. Saat ini saya sebagai branch head di Marketplace West Java dan juga Banten Region, dan kantor saya berlokasi di Bandung. Dan saya sudah 9 tahun berkarir di Marketplace. Sebelumnya saya berkarir di Tiara Marga Trakindo untuk bisnisnya di heavy equipment atau alat berat. Mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman semuanya pernah lihat nih alat berat di jalanan yang eskavator kayak gitu. Saya dulu di situ selama 3 tahun sebagai account eksekutif untuk pembiayaan alat beratnya. Jadi total kalau
selama ini saya sebagai sales itu sudah sekitar 12 tahun. Itu belum termasuk yang saya dulu pas kuliah juga ikut intern sebagai sales eksekutif juga di sebuah agency. Oke, hari ini saya sangat senang sekali ya diberi kesempatan untuk sharing mengenai hari ini kita temanya No Time for Losers, Business Development for the Champion. Sangat semangat untuk di awal tahun dan saya akan membawakan materi hari ini menjadi 4 bagian saja. Yang pertama, kenapa harus menjadi business development. Keduanya, nanti kita akan membahas mengenai jenjang karir business development itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fakta seputar business development. Dan yang keempat, tips dan trik menjadi business development. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita sudah melihat ya di layar, semuanya sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita harus menjadi business development? Di sini faktanya 20 pekerjaan yang paling dibutuhkan di masa depan. Salah satunya adalah business development profesional. Saya tadi juga sempat cek ya, kalau di sini kita source-nya dari Jobstreet, saya chat di ChatGPT juga, ternyata memang betul. Business development ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling dibutuhkan di masa depan. Meskipun sekarang teknologi AI itu semakin berkembang ya, tapi tenaga ataupun business development itu masih sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kenapa kita masih sangat dibutuhkan? Karena kita tahu ya, sebagai business development itu sebenarnya adalah engine paling penting untuk sebuah perusahaan ini, yang ujungnya nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya apa-apa saja sih kira-kira job desk-nya dan kenapa business development ini menjadi pekerjaan yang paling dibutuhkan di masa depan. Oke, kemudian next slide-nya. Nah, ini dia jenjang karir business development. Seperti di sini kita bisa baca ya, mulai di bawah ini kita ada junior business development representative, kemudian business development representative, naik selanjutnya business development manager, kemudian senior business development manager, business development director, vice president of business development, sampai chief business development officer. Tentunya dari mulai junior business development sampai dengan chief business development officer ini, untuk sampai ke tangga Chief Business Development Officer ini kita ada capaian yang harus kita capai. Biasanya ini yang kita tampilkan pada malam hari ini adalah general dan masih tergantung pada industri atau bisnisnya masing-masing ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk umumnya seperti inilah untuk tangga ataupun jenjang karir di business development ini sendiri. Dari masing-masing industri biasanya akan memiliki KPI ataupun standar tersendiri untuk dari junior business development mencapai business development dan juga seterusnya sampai ke chief business development officer. Kalau di Marketplace sendiri kita dibagi industrinya itu yang besar kita bagi menjadi 5 industri ya, kita kategorikan. Yang pertama itu adalah financial services industry, itu bergerak di bidang banking, kemudian services yang terkait dengan insurance, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada automotive, transportation, dan juga logistik. Itu di dalamnya seperti kita tahu ada dealership, kemudian ada logistik, ada perusahaan-perusahaan logistik, transportasi, merupakan transportasi darat, udara, dan juga di laut juga ya, kapal laut juga. Kemudian yang ketiga kategori, kalau di kami kita ada hospitality, property, dan juga consumer good. Termasuk di dalamnya juga kita ada telco juga. Nah, untuk yang kategori keempat, kalau di kami, industrinya kita ada untuk resources, infrastructure, dan utilities. Mungkin kalau di sini Pak Andrew ya, ini masuk ke dalam resources, infrastructure, utilities untuk industrinya kalau di kami Bapak. Kemudian yang kelima itu adalah government dan juga public sector. Masuk di dalamnya pemerintahan, kementerian, dan lain-lain. Itu
jenjang karir business development ini tergantung pada industrinya masing-masing yang tadi sempat saya sebutkan, Bapak Ibu. Oke, kemudian selanjutnya. Ya, di sini fakta seputar business development. Yang paling kiri kita melihat job description. Job description business development di sini kita mengidentifikasi peluang bisnis, kemudian kita juga harus mengetahui tren pasar dan juga pesaing, termasuk market behavior yang sekarang seperti apa. Mungkin ada sangat perubahan cukup signifikan setelah adanya COVID-19, shifting untuk behavior kita harus selalu update. Kemudian yang kedua kita merancang, melaksanakan strategi untuk meningkatkan pendapatan melalui akuisisi pelanggan baru dan penjualan tambahan kepada pelanggan yang ada. Di sini biasanya kalau kita sebagai business development, perusahaan itu sudah punya existing untuk database atau existing client yang sebelumnya sudah bertransaksi. Nah, apa tugas kita? Salah satunya job description kita adalah kita mengakuisisi pelanggan baru. Kita harus memiliki mindset bahwa tidak semua perusahaan atau eksternal itu tahu siapa kita. Jadi kita harus punya mindset di awal bagaimana kita memperluas untuk jaringan perusahaan dengan mengakuisisi untuk pelanggan baru. Kemudian yang ketiga, job description di sini adalah menjalin dan memelihara hubungan dengan mitra-mitra strategis, termasuk account management, dan juga keempat, mengidentifikasi pelanggan baru dan peluang untuk upselling. Untuk identifikasi pelanggan baru ini, mungkin dari existing client yang sudah kita pernah transaksi ataupun kita pernah bekerja sama, kita bisa meningkatkan lagi. Mungkin sebelumnya hanya kita bertransaksi dalam satu kontrak, tapi dengan adanya kita sebagai tenaga bisnis development, kita bisa dalam 1 tahun itu bertambah, dan juga harapan dari perusahaan itu kerjasama tidak hanya berlangsung jangka pendek, namun jangka panjang. Kemudian yang kelima, membangun jaringan dengan menghadiri acara bisnis untuk memperluas relasi. Di sini kita bisa banyak sekali ya kalau di Indonesia ini untuk acara-acara bisnis seperti conference, kemudian biasanya juga ada seminar ataupun webinar kita bisa ikuti. Nah, untuk skill-nya sendiri, di sini kita sudah bisa lihat ya Bapak Ibu, komunikasi menjadi skills yang sangat penting untuk membangun hubungan dan menyampaikan ide atau solusi. Nanti saya juga akan memberikan sedikit tip and tricks untuk skill yang nomor 1 yang komunikasi ini. Kemudian pentingnya negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang optimal. Negosiasi itu sifatnya harus win-win. Klien harus win, dari perusahaan, dari kitanya juga harus win. Saya juga pernah mendapatkan satu insight ya dari dulu atasan saya bilang kalau sebenarnya kalau kita sebagai business development atau sales people, kaki kita tuh berada di 2 tempat. Yang pertama, tempatnya adalah di perusahaan kita sendiri. Jadi kita harus mentransfer value atau kita harus memberikan value perusahaan kita dan juga membantu customer kita untuk mencapai apa yang diharapkan dari perusahaan. Dan kemudian kaki yang satunya lagi ada di customer. Jadi kita harus bisa balance ya Bapak Ibu. Dalam nanti kita ketika kita menjadi business development ataupun tim sales ya, kadang ada permintaan nih dari customer pengen proposal cepat dalam 2 hari atau mungkin dalam waktu 1 hari gitu ya. Kita harus berpikir nih, kira-kira source di kita memungkinkan apa enggak. Kita lihat dulu scope pekerjaannya ataupun proposalnya ini cukup heboh apa enggak. Kalau kita tidak memungkinkan, kita juga tidak bisa mempush di internal untuk itu bisa jadi sehari. Kita harus komunikasikan karena kita harus ingat kaki kita berada di 2 tempat. Jadi kita harus berada di tengah-tengah. Kita juga harus melihat di internal kita source-nya seperti apa saat ini. Kemudian di eksternal kita juga harus menyampaikan dengan baik ketika itu tidak bisa kita penuhi, solusinya bagaimana, ataukah mungkin bisa tidak dalam bentuk quotation dulu, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau mungkin itu berkenaan dengan business development mungkin di bidang konsultan ataupun proposal contoh agensi yang lainnya.
Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki skills analisis pasar, yaitu mengidentifikasi peluang dan juga tren. Harus cukup up to date. Setiap hari, kalau bisa pagi hari itu kita baca berita. Kalau mungkin sekarang kita sudah jarang untuk langganan, untuk kalau dulu saya lihat Bapak Ibu saya masih membaca koran ya setiap pagi. Kalau sekarang juga sudah banyak sekali platform media online yang tersedia, yang kita bisa baca. Kita tinggal pilih source yang kira-kira netral ataupun yang kira-kira memberikan insight untuk kita setiap harinya bisa mengetahui tren pasar yang terkini. Nah, kemudian yang keempat, untuk skill sendiri ada manajemen hubungan, menjaga kemitraan, dan juga kepercayaan. Oke, dan di paling kanan, ini mungkin yang paling menarik ya buat teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, terkait dengan gaji. Estimate-nya untuk business development sendiri, dari mulai junior level itu di 6 sampai 9 juta, kemudian senior level 10 sampai 15 juta, kemudian junior management 16 sampai 20 juta, dan juga mid management lebih dari 20 juta. Kalau ini source-nya kita dari Marcus Analysis, kita ambil dari beberapa sumber juga, tapi perlu di-note, besaran gaji tergantung pada industri perusahaan, kemudian lokasi perusahaan di mana Bapak Ibu mungkin bekerja, dan ini biasanya untuk business development itu gaji untuk awal itu memang besarannya tidak sebesar mungkin kalau kita awalnya entry-nya dari business development, terus ada teman kita yang sebagai business analis, mungkin awalnya mereka di awal gajinya nilainya lebih tinggi daripada kita. Tapi Bapak Ibu jangan lupa di business development itu sendiri biasanya ada komposisi selain gaji pokok ini sendiri, yaitu kita biasanya ada perhitungan insentif. Tapi kembali lagi ya Bapak Ibu, itu tergantung pada industri maupun di perusahaan masing-masing. Mungkin kalau saya kurang tahu, mungkin nanti Pak Andrew juga bisa sharing ya di BUMN seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian next. Ya, untuk kemudian yang keempat ini kita masuk ke dalam tips dan trik menjadi business development ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini kita mulai dari satu-satu, dari berinvestasi dulu dengan belajar. Berinvestasi dengan belajar, kemudian bersikap intensional dan proaktif, asah keterampilan komunikasi dan bangun jaringan. Boleh di next untuk yang berinvestasi dengan belajar. Ya, ini dia yang pertama tips and triknya dengan mengikuti pelatihan atau kursus baru yang berkaitan dengan business development. Di sini kita ada Marcus Sales Academy ya Bapak Ibu, semacam bootcamp. Kita nanti akan mengajarkan dari awal, kemudian bagaimana untuk business development ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun kursus. Kemudian yang kedua, membaca buku atau artikel yang relevan dengan business development. Contohnya yang sekarang sedang banyak digalakkan oleh perusahaan kita, banyak sekali perusahaan yang concern sekarang mulai dengan SDG. Nah, dengan kita banyak membaca, ataupun mungkin kita kalau pagi bisa juga kita membaca untuk profil atau website perusahaan. Kita baca nih bagian visi dan misinya. Contohnya Bapak Ibu membaca satu RJPP ataupun visi dan misi perusahaan nih, mereka arahnya nih ke SDG, Sustainable Development Goals. Nah, itu bisa menjadi topik Bapak Ibu ketika visit ataupun bertemu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di layanan mungkin training ya, Bapak Ibu bisa jadikan itu sebuah topik, kira-kira Pak, ini kan RJPP-nya mengarahnya ke SDGs. Mungkin Bapak Ibu apakah sudah pernah atau terupdate mengenai training mengenai ESG ataupun ISO. Nah, itu bisa menjadi gambaran awal ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, berinvestasi dengan belajar, tip and triknya. Yang ketiga adalah menghadiri seminar, webinar, ataupun workshop seperti malam hari ini. Oke, kemudian next slide.
Ya, yang kedua tip and trick ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Kita harus bersikap intensional dan juga proaktif. Eh, ini yang pertama ini tetapkan tujuan karir yang jelas. Tujuan karir yang jelas kalau selama saya berkarir sebagai sales, ini tuh pertama kita harus memiliki ilmu sales itu adalah ilmu kehidupan ya. Jadi kita harus memiliki target untuk dalam kita sebagai sales ini. 5 tahun ke depan nih saya ini mau mencapai apa ya di kehidupan ini. Itu yang bisa men-trigger kita untuk lebih berkembang sebagai salesperson atau tenaga business development. Dalam 5 tahun contohnya, saya pengen memiliki kendaraan pribadi. Itu yang bisa kita lakukan selama 5 tahun ke depan ini berarti apa? Apa saja yang harus kita capai dengan salary kita yang kita miliki, kira-kira kita cukup untuk apa saja. Nah, kemudian kalau kita ingin lebih, kita berarti harus ekstra untuk mendapatkan, mungkin kalau yang di perusahaannya ada proporsi untuk insentif, kita bisa mengejar di situ tuh untuk kita mengharapkan di 5 tahun ini kita sudah memiliki kendaraan pribadi, contohnya seperti itu. Kemudian kunci untuk kita bisa mendapatkan apa yang sudah kita tetapkan ataukah target kita sendiri tadi. Yang pertama, salesperson itu harus memiliki kedisiplinan. Kita harus disiplin. Bangun pagi, kita harus makan yang sehat untuk apa? Untuk kita bisa fresh ya, selalu apa yang masuk di dalam tubuh kita itu nanti yang keluar juga akan menjadi yang kebaikan juga. Kita harus bangun pagi, kemudian kita kalau ada biasanya pagi itu kita ada meeting pagi, kalau bisa kita usahakan jangan terlambat. Paling tidak kita bisa mencontoh ya negara tetangga kita di Jepang, mungkin itu 10 menit ataupun 15 menit sebelum jadwal masuk kerja kita sudah siap, kita sudah rapi, kita sudah membuka laptop ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang bekerjanya mungkin di kantor, kita sudah mempersiapkan data-data, kemudian jam 8 atau 8.30 teng, kita sudah siap ketika meeting pagi dilaksanakan, mungkin ya kalau ada di kantornya dilaksanakan meeting pagi. Kemudian seorang sales tuh harus rajin, kita harus rajin untuk mengkontak ataupun tidak hanya mengkontak ya, semuanya, mulai dari administrasi, kemudian kita ketika kita setiap hari memiliki target nih, kita harus call klien 10 ataupun 20 ataupun 30 klien, kita harus rutin. Hari ini harus 20, hari ini harus 10 klien yang harus kita kontak, kita harus rajin, gak boleh malas. Saya tahu sekarang nih banyak sekali distraction ya, kadang menarik ya kita buka Instagram, kita buka TikTok di tengah-tengah kita bekerja, tapi kita harus ingat waktu itu sangat berharga Bapak Ibu. Nanti kita bisa lakukan setelah jam kerja. Karena jam-jam prime time itu harus kita lakukan semaksimal mungkin untuk kita menghubungi atau berkomunikasi dengan klien ataupun mitra kita. Kemudian yang ketiga, tim sales harus gigih ataupun tidak mudah menyerah. Dan juga yang keempat, kita harus mau terus belajar dan mau terus update, kemudian harus terus membangun relasi. Dari kita membangun satu relasi, seandainya nih klien kita satu puas, mereka akan cerita ke teman ataupun divisi yang lainnya kalau oke nih ya, ternyata oke juga ya sama mungkin namanya si A ini ya, dan kita akan direferensikan, dan itu cara membangun jaringan paling mudah ya Bapak Ibu, cara membangun jaringan yang terhitung cukup efektif kalau selama ini yang pernah saya hadapi ya, ketika mereka sudah mereferensikan kita, mereka akan kontak karena temennya udah ngomong ini oke nih, coba dikontak, dan juga ternyata puas juga, dia akan cerita ke teman ataupun divisi ataupun mungkin perusahaan yang lainnya yang membutuhkan jasa kita. Kemudian selain terus membangun relasi, dan juga kita harus lebih ini ya Bapak Ibu, memberikan service excellent tentu saja dengan disiplin waktu. Kita harus tahu untuk timeline, untuk memberikan service terbaik yang kita bisa lakukan untuk customer kita. Baiklah, kemudian yang
Dua, kita di sini ada ambil inisiatif dalam memimpin dan memberikan ide serta pendapat. Seorang sales ataupun tenaga bisnis development ini harus memiliki jiwa creativity, inovatif, entrepreneurship, dan juga leadership. Nah, kalau di kami, di Markless, kita selalu diajarkan untuk selalu chill ya, itu kalau disingkatnya, dan juga selalu produktif, selalu improve, selalu profesional, dan juga manajemen ya, manajemen baik waktu maupun manajemen dalam hal untuk project ya Bapak Ibu. Oke, yang kemudian untuk yang ketiga, kita terus mencari peluang dan juga berkembang. Terus mencari peluang untuk mengakuisisi pelanggan baru, harus selalu mau untuk berkenalan untuk lebih banyak network lagi. Baiklah, kemudian next slide. Tip and tricks yang ketiga, nah ini yang cukup menarik Bapak Ibu adalah asah keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama ini adalah latih kemampuan berbicara di depan umum. Oke, saya akan memberikan satu sharing ya. Kalau untuk komunikasi ini, pertama kita jangan takut. Jangan takut untuk berbicara dengan orang lain, dengan klien kita, dengan stakeholder kita, ataupun di internal. Karena kalau kita sudah takut, itu akan terbaca di mereka juga, mereka akan terasa tidak sampai gitu. Kalau kita mungkin secara energinya nih nggak nyampe apa yang mau kita sampaikan mengenai value ataupun jasa ataupun produk yang mau kita infokan, itu tidak sampai. Jadi yang pertama, jangan takut. Biar nggak takut gimana Mbak? Mungkin yang pertama kita memiliki persiapan yang cukup matang ya sebelumnya. Untuk kita nggak takut, kita harus tahu dulu ketika kita mau meeting nih, kita harus tahu siapa saja yang akan kita temui pada hari itu. Mungkin kita bisa tanya dulu, Mbak, kepada PIC ya, biasanya PIC yang kita akan temui, besok kira-kira siapa saja yang akan hadir. Nah, kalau kita bisa melihat profilnya, kita bisa searching di web, Bapak ini sebagai apa, karakteristiknya seperti apa, itu akan baik sekali. Tapi kalau belum, mungkin kita sudah ada gambaran nih, oh posisi ini yang akan saya temui, saya harus mempersiapkan apa saja, mungkin pengetahuan apa saja terkait perusahaan yang Bapak Ibu akan temui, itu kita basicnya harus tahu dulu, kemudian personil-personilnya siapa saja. Mungkin kalau sebelumnya pernah ketemu, kita sudah ada history untuk kira-kira personalnya seperti apa sih Bapak ini, atau Ibu ini, ataupun Mbak ini, ataupun Kakak ini. Nah, kita harus sesuaikan gaya komunikasi kita dengan mereka. Mungkin kalau untuk private sector, kita lebih santai ya dan juga langsung to the point. Tapi mungkin kalau di pemerintahan atau di BUMN, kita harus menyapa secara struktural, kemudian kita juga harus mencatat semuanya apa yang disampaikan dalam meeting hari itu, kita catat semuanya agar tidak ada yang terlewat. Persiapkan segala sesuatu dengan rapi, jangan sampai bangunnya terlambat sehingga kita buru-buru nggak sempat mempersiapkan semuanya secara pakaian ataupun kita ada yang ketinggalan. Mungkin kalau bisa kita bangunnya lebih pagi lagi untuk persiapan, lebih baik kita datang lebih awal daripada kita terlambat. Nah, kemudian untuk komunikasi yang kedua, selain untuk jangan takut ini, kita harus lebih banyak mendengarkan. Kalau saya baca dan juga saya dapat insight dari atasan saya juga ya, kemampuan seorang salesperson ataupun business development itu utamanya harus mendengarkan. Karena secara umum mendengarkan itu porsinya 60-70%, baru berbicara 30-40%. Mungkin kita juga bisa sesuaikan ya Bapak Ibu, kalau dalam forum seperti ini, seperti webinar malam hari ini, mungkin karena saya banyak berbicara karena forumnya kita sesuaikan kalau untuk
seminar atau webinar gini bisa 50-60%, kemudian mendengar 30-40%, dan juga sisanya kita akan diskusi di 10%. Tapi kalau secara general itu based on John Maxwell ya, untuk dari bukunya, dan juga Stephen Covey untuk The 7 Habits of Highly Effective Communication, itu kita mendengar itu 60-70%, kemudian berbicara 30-40%. Jadi kita harus dalam ketemu ataupun meeting dengan klien, kita harus mendengarkan betul-betul satu persatu, person per person. Kita catat, mungkin kalau Bapak Ibu harus kemana-mana harus bawa notes ya, kalau sebagai salesperson itu kita catat semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Terus kalau nggak kita ketik semuanya, dan juga untuk evidence mungkin kita bisa foto kalau itu memang tidak private ataupun tidak ada perjanjian yang mengharuskan itu bahwa tidak boleh difoto. Kita untuk lampiran dalam MOF, minutes of meeting kita, gunanya apa? Kita catat semuanya agar tidak ada yang terlewat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk lebih kita bisa mengkomunikasikan kepada tim yang mungkin hari itu tidak hadir, ataupun mengkomunikasikan ke internal bahwa hasil meetingnya seperti ini, kemudian tindak lanjutnya seperti ini. Kita harus detail dalam menghadapi ataupun ketemu dengan klien. Kemudian untuk kemampuan komunikasi yang ketiga, sebenarnya kalau saya boleh bilang juga jam terbang ya Bapak Ibu. Nantinya kalau Bapak Ibu sudah sering sekali ketemu dengan banyak orang, dan juga mungkin banyak level dari perusahaan, person ataupun PIC, akan terbiasa. Bapak Ibu akan jadinya seperti teman. Kalau sama temen tuh kan kita lebih santai, lebih casual gitu ya. Cuman dalam konteks benar-benar profesional ataupun dalam pekerjaan. Mungkin itu tips and trick dari saya untuk terkait yang kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian yang selanjutnya boleh sebelumnya, Gera, slide sebelumnya. Next. Sebelumnya, satu slide sebelumnya. Ya, ini. Kemudian yang kedua, kembangkan kemampuan mendengar yang aktif. Tadi juga sudah sempat saya bahas. Dan ini menjadi poin penting kalau untuk kemampuan mendengar yang aktif. Sekali lagi saya titip-titip, nanti kalau sudah Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya ini yang mungkin masih bimbang mau jadi business development ataupun sales atau tidak, ini poin sangat penting adalah kemampuan untuk mendengar yang aktif. Oke, untuk next slide. Ya, ini yang keempat adalah bangun jaringan. Bangun jaringan ini bisa banyak sekali ya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, salah satunya melalui LinkedIn. Mbak Marta ini merupakan salah satu person yang saya sangat kagumi kalau di Marketplace ya, karena Mbak Marta ini bisa hafal untuk di satu perusahaan itu ya, bisa hafal mulai dari level first level sampai dengan strategic level di salah satu perusahaan di resources infrastructure utilities, dan semuanya hafal sama Mbak Marta. Nah, ini merupakan kemampuan yang perlu kita contoh ya Bapak Ibu untuk kita sebagai business development ataupun sebagai tim sales. Bangun jaringan ini banyak sekali, tidak hanya melalui LinkedIn saja, tapi kita juga mungkin, satu lagi, jangan lupa untuk bangun jaringan itu yang paling penting. Kita kemana-mana sebagai salesperson ataupun business development, bawa kartu nama. Kartu nama itu adalah senjata utama kita. Dimanapun forum apapun, kita perkenalkan diri dengan baik, kita berikan kartu nama. Biasanya dengan kita memberikan, kita akan dapat feedback, kita diberikan kartu nama kembali oleh klien ataupun jaringan baru kita ketemu di salah satu forum bisnis. Nah, kita langsung harus catat. Kita harus catat untuk nomor HP-nya, nama lengkapnya, jabatan, dan juga perusahaannya. Dan harus segera langsung kita kontak. Bapak, Ibu, selamat siang. Perkenalkan dengan saya Putri. Saya yang tadi ketemu di forum A.
mohon izin untuk menyimpan atau save nomor Bapak dan Ibu ya. Biasanya mereka akan membalas dan juga kita juga harus memperkenalkan diri secara lengkap juga agar mereka teringat. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, kita harus langsung mencatat, kita harus langsung save nomornya dan juga kontak, karena yang pertama takutnya kelewat, karena banyak banget kan sekarang kita kalau ketemu mungkin dalam 1 minggu kita ketemu 10 orang, kalau kita skip-skip, kita tunda-tunda, kita taruh kartu nama di bawah meja, nanti lupa, dan juga itu merupakan aset paling penting ya kalau untuk jaringan itu. Dan juga dengan kita save, biasanya kita bisa lihat WhatsApp story ya kalau zaman sekarang ya. WhatsApp story-nya kita bisa lihat nih history untuk biasanya mereka tuh apa sih kegiatannya yang dilakukan. Kita bisa pantau dari situ. Dan juga mungkin kalau ada yang relate, kita bisa komen. Tidak SKSD ya, tapi memang kita membangun untuk komunikasi atau relationship dengan tulus dan juga sincere ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya untuk membangun jaringan ini sendiri, kita juga harus ketika berkenalan, ketika mereka menyebutkan mungkin nama, terus ketika kita mungkin ngobrol, mereka menyebutkan identitas nama keluarga atau siapa, kita harus mengingat-ingat dengan baik. Ketika nanti kita ketemu lagi nih, kita mungkin ketemu dengan Bapak A gitu ya. Oh ya Pak, Bapak yang memiliki putra yang namanya B kan ya. Nah, ketika kita ingat apa yang Bapak A bicarakan pada waktu kita ketemu, dia akan sangat appreciate. Jadi hal yang detail itu means everything buat person-person tertentu ya, kalau kita bisa mengingatnya dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang bisa saya sharing. Mohon maaf sekali jika ada kurang-kurangnya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Hani. Baik, terima kasih Bu Putri atas insight yang sangat menarik sekali nih terkait dengan business development. Nah, selanjutnya ini yang tak kalah hebatnya, kita akan berdiskusi bersama nih terkait dengan dunia sales, dengan dunia business development bersama Bapak Andrew Wisnuwardana selaku Sales Area Manager Retail Bangka Belitung PT Pertamina Patra Niaga dalam Industry Talk, namun setelah yang satu ini. Oke, telah bergabung nih bersama kita ada Pak Andrew. Selamat malam Pak Andrew, apa kabarnya Pak? Malam Mas Hanif dan Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Terima kasih saya udah di-invite di sini ya, sekali lagi saya sampaikan. Oke, baik nih mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini saya izin bertanya nih Pak terkait dengan experience Bapak dan juga mungkin terkait insight-insight menarik lainnya gitu ya terkait dengan dunia sales. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama nih Pak yang ingin saya tanyakan nih. Mungkin banyak yang menganggap bahwasanya pekerjaan atau profesi sebagai seorang sales ini bisa menjadi pilihan terakhir gitu ya, terutama bagi fresh graduate. Padahal banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan seorang sales nih. Nah, ini kalau dari sisi Pak Andrew sendiri, apa sih yang bisa bikin Bapak nih yakin nih bahwasanya dunia sales ini merupakan dunia Pak Andrew dan kira-kira dulu sempat bermimpi nggak nih Pak untuk menjadi seorang sales? Silakan Pak Andrew. Oke, terima kasih Mas Hanif. Nah, emang ini pertanyaan yang benar-benar menarik ya buat saya, karena saya sendiri tuh di awal tidak pernah terpikirkan untuk menjadi sales. Namun mungkin saya bisa memberikan gambaran dan sedikit insight buat teman-teman semua yang berpikir untuk menjadi salesperson. Jadi terutama untuk fresh graduate ya, ada beberapa hal. Yang pertama, em, kalau menurut saya, sales ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Contohnya Mas Hanif dan teman-teman semuanya, tadi yang Mbak Putri bilang, komunikasi dan negosiasi. Ini penting banget. Keterampilan ini tidak hanya relevan di dunia sales, tetapi juga jadi fondasi kita yang kuat untuk kita meniti karir ke depan dan juga untuk membentuk kepemimpinan atau leadership kita. Jadi
ini penting banget buat kita ke depan dan ini akan menjadi pelajaran yang penting jika teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa masuk ke sales. Dan kemudian tadi yang pertama, yang kedua menurut saya adalah pemahaman mendalam dan komprehensif terkait bisnis. Profesi sales ini memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memahami tren atau demand atau kebutuhan di pasar. Jadi kita harus selalu membuka mata, membuka telinga dengan semua teknologi sosial media yang kita udah punya. Ini sebenarnya saat ini kita dimudahkan dengan adanya teknologi tersebut. Pengalaman ini memberikan insight yang tentunya sangat berharga tentang bagaimana bisnis berjalan dari aspek produk hingga nantinya kita berbicara mengenai strategi pemasaran. Nah, terus yang ketiga, eh, tadi juga sama menurut saya dengan Mbak Putri ya. Eh, kita di sales ini memiliki peluang untuk networking yang sangat luas. Karena em, sales ini kita ketemu dengan masyarakat, kita bertemu dengan segala lapisan masyarakat ya, konsumen gitu ya. Terus kemudian kalau kayak saya di daerah nih ya, saya memberi contoh kayak saya di Bangka Belitung, saya bertemu dengan forum komunikasi pimpinan daerah, di mana di situ ada gubernur, kemudian juga ada bupati dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa bertemu dengan pemimpin di industri dan bisnis di pimpinan instansi yang mereka sudah memiliki apa kesuksesan dari awal hingga akhir. Kita bisa belajar dari mereka, kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu sebelumnya dan juga kita bisa belajar bisnis mereka. Kita sebenarnya sebelumnya mungkin kita sektornya di industri, sektornya kita di energi atau di utilitas atau di yang lain. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa belajar menjadi sukses, kita bisa belajar bisnis mereka. Nah, networking ini akan menjadi aset penting dalam perjalanan karir kita ke depannya. Jadi ketika di awal kita menjadi sales, kita udah punya networking yang besar dengan kesempatan dan peluang ini, maka saya yakin sih nanti ke depannya kita akan lebih mudah lagi untuk meniti karir kita. Em, Kemudian itu yang ketiga, dan menurut saya yang keempat, yang juga penting buat teman-teman, itu profesi sales umumnya memiliki sistem reward berbasis kinerja, berbasis KPI, seperti insentif atau bonus. Jadi kalau kita bisa melampaui KPI kita, biasanya kita dapat insentif atau bonus. Dan ini yang menarik buat fresh graduate kan. Jadi kita bisa tentunya bisa mencapai KPI kita dan kita bisa mendapatkan reward dari perusahaan. Dan kemudian akhirnya akan memberikan benefit dalam membangun mentalitas kompetitif yang positif juga bagi teman-teman fresh graduate yang sebelumnya belum punya pengalaman di dunia kerja. Sehingga kalau saya mau memberikan kesimpulan buat teman-teman untuk fresh graduate ya terutama, sales ini bisa menjadi awal dari perjalanan karir yang penuh potensi buat teman-teman. Jadi eh, itu yang bisa menarik buat fresh graduate dan juga setelah kita sebagai sales dengan tadi ya kita mendapatkan beberapa hal yang penting dan bermanfaat. Nah, kita bisa menjadi stepping stone atau batu loncatan menuju kesuksesan atau mau pivot lagi ke industri atau sektor yang lainnya, ini akan lebih mudah menurut saya. Begitu Mas Hanif. Oke, dan ini tadi ada insight yang sangat menarik nih dari Pak Andrew. Bahasanya eh, mungkin pekerjaan dalam dunia sales ini juga menjadi salah satu pekerjaan yang cukup menarik nih bagi fresh graduate karena adanya reward itu tadi. Nah, ini mungkin Betul. bagi teman-teman di sini yang juga mungkin kebanyakan fresh graduate atau mungkin ingin menjajaki karir sebagai seorang sales nih, pasti ada hal yang bikin mereka bingung nih kira-kira kalau kita nanti jadi sales hal apa saja sih harus kita lakukan gitu supaya kita bisa perform gitu ya sebagai seorang sales nih. Kalau dari Pak Andrew, kira-kira ada nggak nih tips-tipsnya nih supaya kita bisa memulai karir kita sebagai seorang sales dengan baik walaupun kita belum memiliki pengalaman gitu sebelumnya. Hmm. Oke, Mas. Eh, ya, oke. Ini juga menarik ya buat teman-teman fresh graduate. Jadi yang pertama menurut saya adalah eh, sales ini mengutamakan potensi ya daripada pengalaman. Jadi banyak perusahaan atau company yang membuka posisi sales untuk fresh graduate karena yang utama adalah memiliki potensi, semangat belajar,
dan kemampuan berkomunikasi. Sales itu tidak selalu membutuhkan pengalaman teknis yang sebelumnya atau experience sebelumnya, tapi lebih menekankan pada bagaimana keterampilan interpersonal, motivasi, dan keinginan tentunya untuk berkembang ya, Mas. Terus kemudian yang juga penting dan menurut saya ini bermanfaat banget adalah biasanya sales itu learning by doing. Jadi sales itu akan menawarkan pengalaman belajar langsung di lapangan. Ini mungkin nggak semuanya bisa langsung terjun ke lapangan, tapi bagi sales kita langsung terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan konsumen, bertemu dengan pemerintah. Jadi ini merupakan pengalaman yang luar biasa, di mana nantinya kita juga akan menemukan tantangan yang mungkin unexpected sebelumnya. Dan juga kita eh, bisa memahami produk atau jasa yang ya secara mendalam, bisnis secara mendalam semuanya. Ini adalah cara yang efektif untuk kita belajar dan mengasah keterampilan kerja kita. Kemudian yang ketiga, menurut saya yang penting dan menarik adalah eh, perusahaan ini biasanya menyediakan atau provide training, ya, pelatihan khusus untuk tenaga sales baru. Nah, biasanya program ini dirancang untuk membekali karyawan dengan pengetahuan produk, strategi pemasaran, hingga teknik komunikasi dan negosiasi. Dengan dukungan ini, menurut saya ya, fresh graduate tuh dapat langsung terjun ke dunia kerja dengan lebih confident ya, Mas, lebih percaya diri. Yang juga penting dari training adalah kita bisa mendapatkan sertifikat, ya. Ini penting buat CV kita untuk update CV kita dan juga ketika misalkan ke depan teman-teman ingin pivot yang tadi saya sampaikan, ini sertifikatnya juga bisa digunakan, bisa ditunjukkan bahwa oke, saya sudah punya sertifikat tentang strategi pemasaran, tentang komunikasi, tentang negotiation gitu yang menurut saya ini akan bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Dan kemudian yang berikutnya menurut saya adalah peluang untuk membuktikan diri. Sales menurut saya adalah bidang yang hasilnya sangat terukur. Kenapa? Karena teman-teman dapat menunjukkan kemampuan melalui achievement, ya. Hal ini memberikan kesempatan yang fair untuk membuktikan diri dan membuka peluang promosi ke level yang lebih lanjut. Jadi menurut saya eh, sales tuh jelas banget lah KPI-nya. Dari awal sampai akhir di tahun 2025 kamu harus mencapai apa, itu sangat jelas dan sangat clear. Jadi ini pencapaiannya sangat-sangat fair. Kalau teman-teman bisa promosi, promosinya kenapa? Kita bisa menjelaskan. Karena hal ini. Karena saya bisa mencapai hal ini loh, gitu. Yang mungkin teman-teman atau kolega yang lain, peer yang lain, dan tim yang lain mungkin tidak bisa mencapainya. Kemudian eh, yang berikutnya menurut saya adalah em, bagaimana kita bisa membangun fondasi karir yang kuat. Melalui sales, kita banyak belajar keterampilan praktis. Seperti, ya, kalau buat saya, time management, problem solving, dan bagaimana kita berusaha untuk empati dengan konsumen gitu ya. Kita bisa melihat atau bisa eh, POV yang lainnya. Kita bisa menggunakan POV yang lainnya atau kita bisa melihat dari view yang lain. Ini mungkin nggak semua profesi bisa melakukan ini karena ketika kita menjadi sales tadi yang Mbak Putri juga sampaikan, saya juga setuju banget bahwa kita harus mendengarkan konsumen gitu ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita menjadi konsumen itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian em, yang selanjutnya menurut saya adalah sales tuh juga mengajarkan kita untuk mengatasi tantangan awal dalam dunia kerja. Ini saya perjelas lagi bahwa menurut saya di dunia kerja itu membutuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Nah, sales ini mengajari bagaimana menghadapi penolakan. Mungkin kita biasanya ya, kalau di profesi lain, kita ini nggak biasa ditolak, gitu ya. Tapi kalau di sales, ditolak itu biasa aja. Nantinya tentunya saya yakin ini akan bermanfaat untuk membangun eh, mental kita dan juga tetap optimis dalam situasi yang sulit, gitu. Nah, percaya dengan saya, pengalaman ini akan eh, sangat bermanfaat dalam perjalanan karir teman-teman di masa yang akan datang. Jadi, Oke. oke, sedikit terakhir. Saya simpulkan bagi teman-teman,
sales itu bukan hanya tempat yang tepat untuk memulai karir tanpa pengalaman, tetapi juga merupakan lingkungan ya menurut saya untuk mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional secara maksimal. Ya, ini kesempatan sih buat teman-teman untuk bisa masuk ke sales. Gitu Mas Hanif. Oke, nah tadi ngomongin terkait dengan tantangan nih, Pak. Tidak hanya tantangan untuk mencapai target, tantangan juga penolakan dari klien atau dari customer gitu ya. Dan ini mungkin tantangan-tantangan tersebut kan pasti bisa bikin kita ini stres sendiri gitu ya. Nanti kalau dari Pak Andrew ini, dari pengalaman Pak Andrew dan juga mungkin best practice-nya gimana Pak Andrew bisa nangani nih tantangan-tantangan yang ada dan supaya kita tetap survive gitu ya dengan adanya target yang tinggi, terus mungkin penolakan-penolakan yang juga banyak gitu. Kalau dari Pak Andrew, kira-kira tips-tipsnya untuk menghadapi semua tantangan itu gimana nih Pak? Tantangan dan tekanan ya Mas ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tantangan dan tekanan itu sebenarnya relatif ya, karena tergantung setiap individu dalam menghadapi tantangan dan target yang ditetapkan. Namun menurut saya ada beberapa eh, tips dan trik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah fokus pada tujuan dan dampak positif. Ya, Em, saya selalu mencoba untuk melihat pekerjaan sales sebagai kesempatan untuk membantu konsumen, membantu masyarakat, dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi, bukan hanya untuk memenuhi KPI, tapi bagaimana saya juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Kalau kata orang kan sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi itu yang saya selalu coba untuk jalankan. Dengan fokus pada dampak positif tadi, pekerjaan ini menjadi menurut saya lebih bermakna dan memotivasi saya untuk terus maju meski dalam situasi yang mungkin tekanannya sangat besar dan sulit. Kemudian yang berikutnya yang juga penting yang tadi saya bilang, time management dan prioritas yang baik. Jadi tekanan tuh seringkali datang dari kurangnya manajemen waktu menurut saya. Jadi time management ini penting banget. Saya memastikan untuk membuat perencanaan yang jelas. Ya, jadi KPI saya harus bagi-bagi dari setahun itu kita bagi ke um, semester, kemudian ke quarterly, kemudian ke monthly, dan kemudian weekly. Jadi saya selalu berusaha untuk melakukan itu, Mas. Jadi kita memprioritaskan tugas-tugas yang penting, membagi target-target yang besar menjadi langkah-langkah kecil, action plan kecil, dan bagaimana pendekatan ini bisa menjadi manageable untuk tekanan yang kita dapatkan dari dunia kerja kita. Dan kemudian yang penting untuk saat ini, Mas, menurut saya adalah kolaborasi dan sinergi, ya. Jadi baik itu internal maupun eksternal, tidak ada yang lebih memotivasi saya daripada bekerja bersama tim yang suportif. Em, saya sering saya sering banget lah berdiskusi dengan tim dan peer saya untuk berbagi pengalaman, mendapat perspektif baru, atau bahkan eh, mencari solusi bersama terhadap misalkan tantangan yang kita hadapi. Mungkin di Bangka Belitung nih sama dengan customer behavior di Sumatera Selatan atau di Jambi. Nah, ini kita coba untuk diskusi bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah, eh, dukungan tim ini juga membuat beban jadi lebih ringan, Mas, dan teman-teman semua. Selain itu juga kalau kita di BUMN itu kita ada sinergi BUMN ya. Jadi kita bisa selalu kolaborasi dan bersinergi dengan BUMN yang lain. Nah, kemudian juga menurut saya yang tadi penting adalah bagaimana kita selalu harus melihat KPI yang diberikan di awal tahun, yaitu kita lihat dari resource yang kita punya, baik itu secara financial atau competencies yang kita punya atau tim kita. Terus kemudian kita bandingkan lagi dengan situasi micro environment atau dan macro environment serta target kita. Nah, dari gap ini kita nantinya akan coba untuk collaborate dengan eksternal untuk memitigasi gap dan tentunya merumuskan sales strategi yang menurut saya efektif dan tepat. Gitu. Itu sih, Mas. Oke, baik Pak Andrew. Nah, ini tadi mungkin beberapa tips-tips nih dari Pak Andrew gimana untuk
kita supaya bisa survive nih dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga nih, Pak. Apalagi ini mungkin banyak sekali peserta-peserta kali ini juga didominasi sama Gen Z, di mana Gen Z ini juga bisa dikatakan sebagai generasi yang sangat berani nih untuk bermimpi besar. Dan Hmm. Gen Z ini seringkali ingin mencari pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah, ini kalau menurut Pak Andrew sendiri nih bagaimana dunia sales dapat menjadi wadah yang tepat nih untuk para Gen Z yang mana mereka ini ingin mencapai mimpi besar dan membangun karir yang berkelanjutan. Nah, silakan Pak Andrew. Baik, 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 Mas. Ya, menurut saya gini ya. Yang jelas untuk sales ini peluang untuk berinovasinya tuh besar. Gen Z itu kalau yang saya baca dan saya pelajari dikenal dengan generasi yang kreatif, dan adaptif terhadap teknologi. Dunia sales ini memberikan ruang untuk menerapkan ide-ide baru tersebut, seperti contohnya memanfaatkan sosial media, data analytics, dan teknologi digital untuk menjangkau eh, pelanggan dengan cara yang cocok atau efektif dan relevan gitu ya. Eh, Selanjutnya juga menurut saya yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa di dunia sales ini memberikan kesempatan untuk membangun networking yang luas. Ya tadi sales memungkinkan untuk bertemu dengan masyarakat, pimpinan instansi, pimpinan pemerintahan, dan ya tentunya ini network yang yang sangat berharga, aset berharga yang dapat membantu kita membuka peluang karir eh, di masa depan gitu ya. Terus kemudian em, juga di sales ini kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Kalau Gen Z yang saya tahu ya, itu dikenal sebagai generasi yang mau memberikan impact positif gitu ya. Mau memberikan impact positif. Nah, dunia sales ini bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga bagaimana kita membantu pelanggan menemukan solusi untuk masalah mereka. Dengan mindset ini, menurut saya teman-teman Gen Z dapat merasakan kepuasan ya, karena pekerjaan yang kita miliki ini memiliki dampak positif bagi eh, orang lain. Terus kemudian yang menarik nih adalah potensi finansial yang besar juga gitu ya kalau di sales. Sales ini seringkali menawarkan ya tadi insentif berbasis kinerja. Jadi kalau kita dapat KPI, kemudian kita bisa achieve lebih dari itu dan secara fair dilihat oleh perusahaan, maka kita ini bisa mendapatkan insentif atau bonus yang lebih. Dan kemudian untuk Gen Z yang memiliki orientasi pada pencapaian yang besar, recognition, dan acknowledgement, ini adalah peluang untuk membangun kestabilan finansial, sekaligus mengejar ya eh, mimpi besar ya, big dream gitu ya. Terus kemudian menurut saya yang berikutnya adalah eh, lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan gitu ya. Kalau di sales itu banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tadi ya dalam pelatihan eh, dan pengembangan untuk karyawan-karyawan salesperson-nya gitu. Dengan mengikuti pelatihan ini, eh, menurut saya Gen Z ini bisa dapat terus belajar dan mengembangkan diri. Dan tadi yang paling penting dapat sertifikat gitu ya. Itu sih. Em, Ya paling itu Mas Hanif yang bisa saya berikan insight. Oke, nah ini mungkin pesan untuk teman-teman semuanya nih yang berkeinginan untuk menjadi seorang salesperson atau berkecimpung dalam dunia sales atau business Hmm. development. Ini mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan sama Pak Andrew. Bahwasanya dunia sales ini bisa memberikan teman-teman begitu banyak benefit. Seperti halnya tadi insentif, terus pengembangan karir, dan juga teman-teman di sini tadi ada tips juga dari Pak Andrew. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang sales, teman-teman juga harus tetap kaya diri teman-teman dengan pelatihan dan juga mungkin mengikuti sertifikasi-sertifikasi lainnya gitu ya yang bermanfaat Yes. supaya bisa menambah portofolio Iya, teman-teman gitu oke. ya. Kalau teman-teman Benar. seumpama telah masuk di dunia sales dan ingin melakukan pivot dalam karirnya, nah Yes. teman-teman nanti akan lebih mudah lagi nih untuk mengembangkan Cocok. karir teman-teman. Ini mungkin pesan terakhir nih dari Pak Andrew bagi teman-teman semuanya nih yang ingin menjadi
seorang sales atau mungkin belum kepikiran gitu ya untuk bergabung dalam dunia sales, tapi kira-kira dari Pak Andrew ada pesan-pesan nggak nih untuk mereka? Oke, untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya yang pertama adalah jangan takut memulai dari nol. Eh, Sales ini nggak memandang latar belakang kita ya. Kita tidak perlu pengalaman untuk memulainya. Kita hanya membutuhkan semangat, kemauan belajar, komitmen, keberanian mencoba, dan tentunya kemauan untuk berkembang. Sebagai kalau kita bicara Gen Z ya, generasi yang kreatif dan tech savvy, eh, Gen Z ini memiliki kemampuan untuk membawa pendekatan baru di dunia sales. Teman-teman bisa memanfaatkan ini, memanfaatkan teknologi, tadi ya, media sosial, strategi digital untuk menjangkau pelanggan dengan cara yang relevan dan unik. Jadi, mungkin perusahaan-perusahaan ini belum memikirkan bagaimana untuk melakukan pendekatan ini. Tapi dengan adanya teman-teman Gen Z masuk ke dalam sales, teman-teman Gen Z ini bisa berkontribusi, bisa memberikan insight berupa hal-hal seperti itu kepada perusahaan. Jadi ini merupakan peluang bagi teman-teman Gen Z. Dan peluang untuk membuktikan diri ya, dunia sales ini memberikan tadi ya, ruang kesempatan yang fair untuk teman-teman menunjukkan kemampuan. Tidak ada batasan, kerja keras teman-teman akan langsung terlihat dalam hasil. Dan juga keberhasilan itu adalah ya miliknya teman-teman sendiri gitu. Nah, kemudian juga yang berikutnya berdasarkan apa yang saya baca dan saya pahami, biasanya Gen Z ini sangat picky sekali dengan pekerjaan, ya, lebih memiliki pekerjaan yang cocok dengan dirinya atau bahkan yang menurut mereka gajinya sesuai. Nah, kunci sukses untuk Gen Z adalah yang belum memiliki experience sebelumnya dan ingin masuk sales. Menurut saya teman-teman Gen Z ini perlu menunjukkan bahwa mereka ini persistence, commit, terampil secara interpersonal ya, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bernegosiasi, kemudian juga bagaimana kita menempatkan diri kita ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan untuk mendengarkan itu penting sekali, karena ketika kita semakin tinggi level kita sebagai sales, kita pasti selalu ingin berargumen, selalu memiliki sesuatu yang menurutnya lebih mengerti dan memahami, padahal mendengarkan itu yang paling utama. Nah, kemudian insight utama dari saya adalah em, semua itu butuh proses dan kita hanya perlu menikmati setiap langkah dari proses itu. Beranilah mencoba, eksplorasi potensi teman-teman, kemudian lihat dunia sales sebagai jalan untuk menciptakan dampak besar, bukan hanya untuk teman-teman, tapi untuk orang-orang di sekitarnya, untuk lingkungan, dan juga untuk Indonesia. Eh, Siapa tahu ini mungkin merupakan kesempatan bagi teman-teman untuk membuat perbedaan dan meraih kesuksesan gitu. Nah, kemudian saya ingin menambahkan sedikit Mas terkait dengan salesperson plus nih. Kalau menurut saya, eh, jadi kalau mau jadi salesperson yang benar-benar oke atau extra miles ya dari yang biasa nih, kita harus mampu membuat strategi sales yang efektif eh, untuk mencapai KPI. eh, Bahkan kita harus eh, berani untuk menganalisa tadi ya makro dan micro environment, resource yang kita punya dan capabilities, dan juga memiliki kompetensi tambahan atau khusus, misalkan kalau saya bisa sampaikan di sini sustainability tadi ya yang dibilang SDGs, dan kemudian entrepreneurship. Nah, itu udah menjadi salesperson yang plus kalau menurut saya. Jadi itu udah oke banget lah, udah satu paket yang komprehensif ketika kita bisa bicara mengenai salesperson. Gitu, Mas Hanif dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, mungkin insight dari saya. Baik, terima kasih Pak Andrew. Tadi ada beberapa hal yang kita sudah catat juga nih. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkan gitu ya. Tadi udah disampaikan sama Pak Andrew untuk selalu persisten, kompeten, dan juga mungkin teman-teman juga harus komit nih terhadap apa yang harus teman-teman akan lakukan gitu. Baik, terima kasih Pak Andrew. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi Q&A. Nah, setelah ini untuk teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan nih paparan dan juga
sedikit informasi menarik nih terkait dengan Marketplace Sales Academy yang akan disampaikan oleh Ibu Martani selaku COO dari Marketplace Institute, namun setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Mas Hanif. Juga saya tadi mendengarkan Mbak Putri dan Mas Andrew ya, sangat menarik banget pengalaman-pengalamannya ya. Kita sama orang sales di sini kumpul dan kayaknya kalau saya pantau dari chat box, kayaknya juga banyak teman-teman sales yang udah pada hadir ya, mau apa namanya, mau tahu nih inovasi apa sih yang terbaru dari Marketplace Institute. Nah, saya hari ini memang ada beberapa informasi tentang ini adalah Marketplace Sales Academy. Marketplace Sales Academy ini inovasi yang terbaru dari Marketplace Institute dengan tagline yang barunya Learn, Think, Share. Jadi kita belajar, terus kita juga menganalisa, kita juga sharing kepada orang yang lain. Nah, sebelumnya ini ada video, coba saya putarkan. Videonya ini biasanya dipakai juga untuk kelas-kelas pelatihan mengenai sales. Ini bagaimana seni menjual. That's the attitude. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Go ahead. Sell me that pen. Can I finish eating first? I ain't eating tonight. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Why'd you name down that napkin for me? I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. You know what I'm saying? He's crazy. Oke, tadi cuplikan dari filmnya Leonardo DiCaprio ya, Wolf of Wall Street. Jadi gimana caranya kita dari hal-hal yang simple itu bisa tercipta opportunity juga untuk menjual dan sales itu tidak harus dengan hard selling, tapi bisa juga dengan storytelling atau konsultatif selling. Nah, ini ada beberapa riset yang sudah dipersiapkan juga oleh tim, oleh Mas Hanif dan Mas Gera. Saat ini banyak sekali apa namanya kesulitan mencari pekerjaan untuk para profesional muda dan juga para Gen Z ya. Gen Z ini mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Lalu meningkatnya pengangguran di Indonesia yang perlu diserap oleh berbagai macam industri dan perusahaan. Lalu ini ada jumlah pekerja profesional Indonesia juga di bidang penjualan itu sebenarnya ada 12,4 juta sampai dengan 14,1 juta. Jadi sebenarnya tenaga penjual itu sangat besar di Indonesia. Namun ada permasalahannya, yaitu ada gap kualifikasi, gap knowledge, gap mindset, dan juga gap skill dan gap attitude di sales ini. Karena saya sendiri juga melakukan research ya, saya bertanya kepada teman-teman saya, baik itu B2B maupun B2C, mereka ini sebenarnya sedang mencari para sales, tapi supply-nya tidak banyak. Gitu. Jadi kalaupun ada yang sudah direkrut, biasanya kurang tahan banting gitu ya, atau tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi belum tentu cocok dengan culture perusahaannya tersebut. Atau dari mulai prospecting, mencari prospek yang tepat, analisanya seperti apa, itu tidak mengerti. Lalu juga menganalisa lingkungan, bisnisnya, kekuatan dan kelemahan dari perusahaannya mereka supaya bisa memberikan solusi yang tepat, itu juga salesnya kurang paham. Belum lagi product knowledge yang harus dialami ya. Nah, itulah hal-hal yang dialami, gap yang dialami antara pemberi kerja dan teman-teman yang mau jadi sales. Nah, karena itulah kami hadir dengan Marketplace Sales Academy ini.
Di sini kami memang hadir ada 3 macam bootcamp ya. Yang sebelah kanan ini nanti adalah business development. Itu kami memang akan berusaha membantu untuk kesenjangan hard skill. Jadi apabila salesnya nggak tahu mulai dari mana, tadi saya lihat di chatbot ya, tidak tahu dunia sales seperti apa. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Lalu kurangnya soft skill yang diharapkan. Kemarin sempat viral juga kan di sosial media penggunaan aku dan saya. Gitu. Kapan sih harus menggunakan aku? Kapan harus menggunakan saya? Pada saat presentasi terutama, terus bagaimana professional gesture, professional business correspondent, dan lain-lain itu akan sangat menentukan first impression sebenarnya dalam proses presenting to our client. Dan nanti juga akan diajarin di kelas. Lalu kurangnya pengalaman praktis. Makanya nanti kami juga akan mengajak para guest speaker dari berbagai macam industri untuk men-sharingkan di dunia industri tertentu, misalkan di otomotif, salesnya harus seperti apa sih, gitu ya. Untuk menghadapi perusahaan-perusahaan BUMN harus seperti apa. Lalu juga untuk perbankan, gitu, komunikasinya harus seperti apa. Karena berbeda-beda. Bahkan kalau untuk apa namanya international client harus seperti apa, culture seperti apa yang kita harus miliki. Lalu kadang juga ada kurangnya akses ke pelatihan dan sertifikasi profesi business development sesuai kebutuhan industri. Kalau di negara tetangga kita, sertifikasi itu adalah hal yang sangat wajar, hal yang sangat wajib. Jadi segala macam harus tersertified. Eh, menjadi asisten rumah tangga biasanya ada juga certified. Terus untuk menjadi perawat eh, orang-orang lanjut usia harus ada certified. Menjadi orang-orang yang membenahi kerusakan pipa, membangun sumur itu harus ada certified. Jadi kalau di negara-negara maju sertifikasi itu udah sangat uh, dibutuhkan. Nah, di Indonesia ini sekarang sudah mulai, makanya ada sertifikasi marketing juga yang disediakan oleh Makpes Institute. Nah, di sini Makpes Academy punya 3. Jadi ada business development, ini yang untuk fresh grade dan juga entry level teman-teman sales, jadi 2 tahun bekerja gitu ya, bisa ikut yang business development. Lalu ada juga yang account eksekutif. Yang account eksekutif ini yang sudah pengalaman kerja, tapi pengen upskilling lagi gitu. Terus yang sales leader tadi adalah yang sudah berpengalaman 5 tahun, tapi mau upskilling juga, ingin untuk posisi yang lebih tinggi. Misalkan sekarang account eksekutif, tapi mau jadi GM sales gitu ya, atau mau nanti jadi direktur sales. Nah, itu bisa ikut di sales leader. Tapi nggak cuma teman-teman yang sudah berkecimpung menjadi sales. Jadi kalau teman-teman misalkan nih, saya pengen karirnya lebih cepat. Gitu. Nah, salah satu peluang yang ada memang menjadi sales, gitu ya. Saya sendiri pengalamannya dulu saya guru TK, guru playgroup, terus saya terjun jadi sales, nah sekarang jadi COO. Makanya di perusahaan-perusahaan besar lainnya juga setahu saya ya, untuk memilih pemimpin-pemimpin masa depan, itu salah satu posisi yang harus pernah dijalanin adalah sales karena dianggap tahu lapangan gitu tadi disampaikan juga sama Pak Andrew sehingga buat teman-teman non sales yang mau switch karir ke sales reskilling sebutnya itu bisa juga mengikuti ini. Atau yang mau pensiun, yang tadinya saya hanya bekerjanya di belakang meja aja. Sebentar lagi saya mau pensiun nih, saya harus mau buka usaha. Saya kan nggak pernah sales, nggak tahu cara networking gimana, presentasi gimana produknya. Nah, itu juga bisa mengikuti Sales Academy ini, gitu. Yang akan kita dapatkan apa sih? Perbedaannya kalau dengan Makples Institute, memang kami tidak hanya dari experience aja, ya. Jadi tidak hanya motivasi-motivasi saja, tapi gabungan antara best practice dan juga framework. Nah, habis ini slide-nya ada beberapa contoh-contoh framework. Jadi akan ada industri based hard skill and soft skill. Akan ada bootcamp report juga, jadi nanti setiap peserta akan punya rapot seperti kita sekolah, akan ada sertifikat yang ada nilainya juga, supaya bisa diberikan juga rekomendasi berikutnya. Kalau sales udah lulus, nanti ditambahin soft skill yang lain apa atau sertifikasi apa. Lalu juga Marketplace Network, kesempatan untuk mengikuti Marketplace Network, mendapatkan coaching, dan apabila klien-kliennya kami mencari tim sales,
maka lulusan-lulusan yang terbaik ini akan direkomendasikan. Seperti itu. Lalu bootcamp material udah pasti bisa diakses dan internship opportunity. Internship opportunity nanti pastinya akan ikut kami dalam presentasi ke klien, terus juga dalam mengerjakan project-project dan lain-lain. Karakter yang diharapkan dari lulusan-lulusan Sales Academy ini tidak hanya dari sisi knowledge saja, tapi dari sisi knowledge, skills, dan attitude. Ya, karena banyak juga teman-teman saya tanyakan faktor apa sih yang paling penting pada saat meng-hire tenaga kerja. Gitu. Kadang mereka memilih nggak terlalu pintar nggak apa-apa, tapi yang penting culture fit-nya bagus, bisa mengikuti, attitude-nya bagus, punya growth mindset gitu ya. Terus opportunity seeker, risk taker, profesional dan integrity, bisa berkolaborasi dengan tim lain, terus customer oriented gitu. Lalu knowledge-nya juga punya pemahaman tentang product knowledge. Bisa analisa bisnis landscape, bisa analisa marketnya juga, bisa menyusun sales strategi dan taktik, terus mengetahui bisnis etik dan bisnis regulation di industri tersebut itu seperti apa. Misalkan kalau di industri logam mulia itu ada peraturan dari Bapepti, nah salesnya ini update gitu ya. Lalu skill, ini ada consultative selling. Terus juga business communication and presentation. Bagaimana menuliskan bisnis koresponden, email yang tepat, jangan terlalu wordy, jangan terlalu flowery words, tapi tepat sasaran. Terus juga business negotiation supaya win-win solution, problem solving, tidak hanya troubleshooting, lalu networking abilities gitu. Gimana caranya memberikan kartu nama dengan ibu jari di depan gitu kan. Terus misalkan bagaimana caranya apabila kita dipersilahkan oleh klien untuk minum. Itu segala kan ada profesional etiketnya. Nah, ini adalah jadwal untuk yang bootcamp. Upcoming paling dekat ini bootcamp dari tanggal 20 sampai 5 Februari. Sekolahnya jadi pelatihannya akan tiap hari, akan terus-terusan, akan banyak praktek, jadi tidak hanya teori aja, tapi peserta akan diajak untuk berpraktek, terus role play juga, mengerjakan analisa, akan ada quiz dan assignment di kelas masing-masing. Jadi diajarin dari mulai grooming, terus ada namanya sales probing, presentation, negotiation, handling objection, termasuk tadi ya, kalau misalkan kita approaching ditolak klien itu gimana sih cara ngadepinnya gitu. Gimana sih caranya supaya nggak stres dan burn out gitu ya. Terus account dan stakeholder management, after sales service, dan capturing future sales, supaya kalau jadi sales itu jangan hit and run. Lalu kita juga ada nanti final presentation dari tiap masing-masing peserta. Ini ada beberapa contoh framework yang akan digunakan. Yang ini adalah business landscape analysis. Ini penting banget diketahui oleh teman-teman sales supaya tahu perubahan-perubahan apa saja sih terjadi. Supaya salesnya nggak sporadis. Nanti udah capek salesnya, nggak deal-deal, dimarahin atasan, ternyata salah sasaran. Gitu ya. Nah, ini diambil dari framework yang diciptakan oleh Pak Hermawan, founder dari MacPlus. Lalu ada juga trust-based relationship. Gimana sih supaya kita deket sama klien? Gimana caranya supaya dipercaya sama klien? Yaitu adalah membangun kredibilitas, baik itu perusahaan maupun diri kita. Karena suka nggak suka, sales itu adalah dutanya, ambasadornya perusahaan. Jadi sales harus menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Reliable, gitu bisa dipercaya, diandalkan oleh kliennya, baik perusahaan dan kliennya. Lalu dekat, intimasi tadi, ramah tapi tetap profesional, gitu kan? Terus juga self orientationnya diturunkan. Itu nggak gampang nih untuk trust based relationship ini, tapi banyak sales yang sukses biasanya trust based relationship-nya bagus. Oke. Lalu juga akan diajarkan bagaimana sih memilah dan memilih key account. Ini ada dua matriks di sini, atraktif atau enggak industrinya. Terus kekuatan relationship-nya dekat atau enggak. Nah, ini semua kok kayaknya teori. Enggak, ini adalah framework yang digunakan supaya kita tidak hanya bisa menjelaskan produk saja, tapi bisa menganalisa. Jadi ibarat orang mau pergi perang, kita sudah susun strategi. Gitu ya, nanti akan diajarkan cara analisa-analisa.
Ini juga contohnya, nanti akan ada skor-skornya, akan ada tools-tools yang diisi oleh teman-teman sales, supaya bisa benar-benar strateginya itu nanti bisa dibawa pulang ke kantor masing-masing, internal meeting, bisa dibahas dengan leader-leadernya, gitu. Oke. Ini juga ada key account management, gimana caranya kita membagi account-account yang kita pegang, get, keep, grow, win back. Account ini udah 2 tahun nih nggak order di perusahaan kami, berarti memang harus di win back gitu. Kayaknya account barunya kurang nih, berarti harus get terus. Nah, get itu gimana caranya untuk memaintain account yang sudah lama dan mendapatkan account yang baru kan berbeda, apalagi yang pernah kecewa. Kan secara treatmentnya beda-beda, service levelnya beda-beda. Nah, itu nanti akan juga diajarkan di kelas. Oke. Selain itu, kita juga akan diajarkan untuk memapping digital experience. Zaman sekarang kan nggak cukup dengan kita ketemu klien berjualan selesai, tapi kan ada juga tools yang dipakai, pakai WhatsApp API gitu kan, pakai social media ads, terus pakai CRM, pakai chatbot, mungkin udah pakai AI. Nah, itu nanti juga akan diberikan pemahaman-pemahaman itu dan diajak untuk mapping customer journey. Ini beberapa fasilitator. Selain ini nanti juga akan ada fasilitator-fasilitator andalan dari Maklus Institute ya. Ada Pak Mukti juga hadir di sini dan Pak Rifai juga hadir yang merupakan para sales yang sudah berkecimpung lebih dari 20 tahun. Nah, kalau dari timnya Makplus Institute dan Makplus Sales Academy, pastinya ada Pak Hermawan ya. Pak Hermawan Kartajaya ini beliau sangat bangga sebagai seorang sales karena beliau sudah mengalami berbagai macam perubahan masa ya. Jadi dari beliau dulu masih muda hingga sekarang usianya sudah 77 masih sangat aktif dan masih doing sales dan networknya sangat luar biasa. Jadi kami semua belajar dari beliau. Lalu ada Pak Dimas Surojo. Pak Dimas Surojo ini Chief Business Officer Customized Education Makplus Institute. Jadi kalau uh, in-house training ini dengan Pak Dimas. Nah, Pak Dimas sendiri ini juga berpengalaman di industri perbankan. Udah lebih dari 10 tahun dan klien-kliennya perbankan yang besar, multi finance, insurance, itu semua klien-kliennya beliau. Jadi sangat-sangat berpengalaman. Lalu ada Mas Tinus Kusuma, beliau juga Chief Business Officer untuk Retail Education Makpus Institute. Jadi di Makpus Institute kan tidak hanya Sales Academy aja, tapi juga ada sertifikasi, ada kerjasama degree dengan SBM ITB, dengan ITS, dan lain-lain. Ini undernya Mas Tinus. Dan Mas Tinus ini juga sudah sangat pengalaman menjalin network dengan industri lifestyle, lalu juga beliau sangat pengalaman untuk membuka cabang. Jadi cabang-cabangnya Makplus di kota-kota lain maupun di luar negeri, ini biasanya Mas Tinus ini yang benar-benar ketok pintu dan mempersiapkan semuanya. Jadi pengalamannya sangat berharga. Nanti teman-teman bisa tanya juga ke beliau, gimana sih menghadapi berbagai macam network gitu ya, dari mulai pemerintahan, kampus, terus perusahaan, industri lifestyle itu kan beda-beda, cara komunikasinya beda-beda, bisa tanya ke Mas Tinus. Lalu ada saya sendiri juga, ada Mbak Putri pastinya. Mbak Putri ini kemarin barusan dapat Makplusers of the Year, jadi the best Makplusers itu 2024 ini beliau, karena cabang Bandung itu berkali-kali dapat penghargaan. Lalu ada Mbak Livi Dewi. Mbak Livi Dewi ini senior key account management dari MCOP. Beliau dulunya di Makplus, namun sekarang freelance, tapi beliau ini adalah seorang key account manager yang kliennya nih kalau nggak ada Mbak Livi nggak mau gitu. Jadi upaya beliau dalam memaintain key account itu sangat luar biasa. Kan nggak mudah ya menjaga loyalitas customer di tengah kompetitif industri yang seperti ini kan tidak mudah. Nah, Mbak Livi ini bisa menjaga loyalitas dan kepercayaan pelanggannya bertahun-tahun, udah hampir 10 tahun sekarang. Jadi nanti akan bisa nanya-nanya ke Mbak Livi juga, gimana sih Mbak kalau ketemu klien yang jutek nih, itu ngadepinnya gimana. Terus kliennya suka bercanda nih, nggak serius gitu. Atau kliennya PHP nih, nanti juga bisa nanya ke Mbak Livi gitu ya.
Nah, kalau tim Sales Akademinya sendiri nanti yang akan bantu di kelas ada saya pastinya, lalu ada Mas Hanif, Senior Business Analyst, lalu juga Mas Gera, Business Analyst, dan ada Mbak Alivia atau dipanggilnya Mbak Via. Mbak Via ini akan membantu Bapak Ibu, teman-teman semua di kelas sebagai kelas manager. Tapi jangan khawatir kalau memang ada kesulitan atau mau diskusi atau mau ngobrol gitu, bisa langsung kontak ke kami ya. Nah, ini kelasnya mulai tanggal 20 Januari, sekarang lagi special price. Nah, cocoknya untuk entry level, profesional, para fresh grade, aspiring salesperson, para student yang masih kuliah mungkin mau nambah kompetensi, silahkan daftar ke Mbak Via. Bisa lewat WA, terus lewat website, atau juga lewat Instagram. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hanif. Baik, terima kasih Bu Marta atas info sessionnya terkait dengan Makro Sales Academy dan juga program-program yang ada di Makro Sales Academy. Nah, baik teman-teman semuanya, ini kalau ada pertanyaan langsung saja dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi yang cukup menarik nih, sesi bincang-bincang, namun setelah yang satu ini. Oke, nah di sini kita sudah bergabung kembali nih dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam kolom chat Zoom. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Andrew nih. Ini pertanyaan eh, dari Pak William. Ini untuk Pak Andrew, bagaimana pengalaman sebagai sales di perusahaan BUMN yang dimana banyak sekali nih stakeholder yang terlibat. Lalu kemudian bagaimana dengan aturan dan regulasi, khususnya untuk penjualan barang-barang subsidi. Apakah akan menjadi tantangan tersendiri? Nah, ini silakan Pak Andrew. Baik, terima kasih Mas Hanif. Terima kasih Pak William atas pertanyaannya. Jadi kalau saya sendiri ya, saya biasanya saya melakukan stakeholder mapping di awal saya ditugaskan di satu tempat gitu ya. Stakeholder mapping ini nanti akan membedakan stakeholder mana yang perlu kita manage closely sama kita monitor gitu ya. Nanti itu akan membedakan antara stakeholder yang memang memiliki influence atau stakeholder yang memiliki power. Nah, nanti ke depannya ketika kita sudah berjalan ya di satu wilayah, nah nanti kita lihat nih kira-kira stakeholder A, B, C, D ini treatmentnya seperti apa. Kemudian FGH gitu ya, ini treatmentnya seperti apa. Nanti berdasarkan stakeholder mapping yang sudah kita buat di awal. Nah, ini akan memudahkan eh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua dan teman-teman untuk eh, bisa memanage stakeholder kita dan juga eh, kita bisa mengelola waktu kita dengan baik ya. Karena kalau kita nggak memapping dari awal, ini waktu kita habis untuk segala hal itu gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memanage stakeholder dan juga memanage waktu kita. Dan kemudian tadi yang kedua adalah bagaimana dengan aturan dan regulasi, khususnya untuk penjualan barang subsidi. Ya memang ini sangat luar biasa ya kalau kita di Pertamina kita juga menjual barang yang subsidi dan itu tentunya banyak regulasi dan aturan. Eh, ya kita harus selalu update. Jadi kita selalu harus melihat dan juga berkomunikasi dengan stakeholder-stakeholder tadi terkait dengan aturan yang berlaku. Karena tentunya ya Pertamina kita harus mengikuti ketentuan, harus comply dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Jadi ya itu tantangan tersendiri dan memang harus dijalankan gitu. Gitu Mas Hanif. Oke, baik. Terima kasih Pak Endro. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih yang mungkin juga bisa dijawab sama semua speaker kita gitu ya, dari perspektif masing-masing gitu ya. Yaitu ada pertanyaan terkait dengan tips untuk menghadapi calon customer yang sangat sulit untuk didekati. Nah, ini mungkin bisa dimulai dari Mbak Putri terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman semuanya. Mungkin kalau tips dan trik dari saya ya,
Pertama tuh kita mesti riset dulu ya atau pelajari dulu profil perusahaan ataupun customer yang kita hadapin tersebut. Terus kemudian kita juga cari tahu exactly kebutuhan mereka itu apa. Kita siapkan materi-materi atau promosi yang cukup relevan dan menarik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian kita tentukan juga untuk tujuan yang kita ingin capai ketika kita mungkin bertemu ya. Tapi kalau di awal pun mungkin sudah susah sebelum kita bertemu, saya selalu percaya ini ya, untuk kita itu di satu perusahaan ada decision making unit dan itu berlapis-lapis. Katakanlah kita ambil satu unit ataupun divisi contohnya komersial gitu ya. Mungkin yang kita hadapi pasti 1% ya. Susah nih, mereka ada di level mungkin middle management. Kalau saya sendiri tipenya kita nggak apa-apa saat ini ditolak, itu jangan take it personal. Maksudnya itu harus menjadi tantangan buat kita untuk gimana nih caranya aku bisa deket, bisa untuk sampai closing kepada satu customer ini. Kita lihat dulu untuk DMU atau decision making unit di unit komersial tersebut. Kemudian mungkin kalau dia berada di middle management, kita coba dekati dulu di first level. First levelnya itu mungkin kita bangun komunikasi, sebenarnya kebutuhannya apa sih kalau di komersial ini. Biasanya dari first level ataupun mereka itu akan kasih info yang lebih clear, yang lebih jelas. Nah, ketika kita relasi sudah terhubung, kita coba bikin surat audiensi nih untuk ke strategic levelnya, kita udah tahu kebutuhannya, kemudian strategic level, oke, invite untuk ketemu meeting. Nah, mau nggak mau biasanya ajak nih middle management yang tadi nolak kita ya kan. Jadi pas ketika di forum tersebut kita ketemu sama orang yang mungkin susah kita dekati, tapi secara tidak langsung kita sudah membuat janji dan mempersiapkan untuk apa-apa saja yang akan kita tawarkan ke perusahaan tersebut. Nah, ketika cocok dan juga terjadilah satu closing ataupun kerjasama, mau tidak mau kita akan berhubungan dengan orang yang menolak kita tadi. Nah, disitulah kita mulai masuk, kita harus menyapa dengan ramah, kemudian kalau kita mungkin ada sampling ataupun produk, kita coba kasih mereka klien tersebut untuk uji coba untuk sampelnya. Kemudian kita tetap dengan bahasa yang sopan dan profesional, deliver services kita dengan baik. Lama-kelamaan mereka yang tadinya nolak kita itu akan engage dengan kita. Kalau saya tipenya semakin ditolak semakin tertantang. Resikonya orang kalau jualan paling cuma ditolak, kita cari yang lain lagi. Oke, thank you. Baik, terima kasih Bu Putri. Silakan dari Bu Marta ada tambahan kah untuk tips-tipsnya kalau ingin mendekati calon customer yang susah nih untuk didekati? Oke, kalau tadi Mbak Putri kan sudah sempat nyebut DMU ya, Decision Making Unit itu betul sekali karena kita jadi tahu setiap calon pelanggan itu goalnya apa, gitu kan. Jadi beda-beda kalau levelnya manajer, pasti goalnya beda dengan level direktur, dengan level staff beda lagi, dengan personal asistennya, sekretarisnya beda lagi. Nah, kalau ini saya boleh saya share mungkin gaya komunikasi. Jadi ini ada satu nanti juga akan diajarkan di kelas. Personality type, jadi dari gaya komunikasi, cara berpakaian itu bisa ditebak. Kira-kira beliaunya ini tipe apa? Tipe emotif kah, tipe direktif kah, reflektif atau suportif? Ini akan beda-beda, karena kalau kita menghadapi orang direktif, kita kebanyakan berbicara tanpa mendengarkan atau kita belum-belum gesturnya menurut beliau kurang profesional, itu pasti langsung akan red card gitu, kartu merah gitu kan. Nah, beda kalau dengan menghadapi orang reflektif. Ini beliau ada orang yang sangat suka dengan data. Kita harus datang dengan membawa data. Makanya, nah nanti akan ada ciri khasnya yang bisa kita pelajari ya di kelas ya. Emotif ini seperti apa sih? Ini ada contoh-contohnya kan, ada Robert Downey, terus ada Jeff Bezos, ada juga Mahatma Gandhi, ada juga almarhum Pak Habibie. Ini beda-beda ini cara menghadapinya seperti itu. Nah, itu nanti bagian dari research gitu. Karena kalau kita salah gaya,
ya. Sales itu kan kita sendiri sebenarnya juga ada gaya gitu. Kita gayanya beda-beda, tapi seorang sales yang baik harus bunglon, harus bisa adaptif dengan menyesuaikan dengan calon pelanggannya. Itu aja, Mas Hanif. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Andrew, adakah insight nih Pak untuk mendekati klien gitu ya, supaya lebih mudah gitu? Silakan Pak. Oke, biasanya kalau saya itu melakukan profiling dulu ya, tadi yang disampaikan Mbak Putri juga. Jadi setiap saya ketemu siapapun, dalam kesempatan apapun, em, saya akan profiling em, orang yang akan saya temui dulu. Terus kemudian dari situ saya akan bisa melihat kira-kira kesamaan dengan saya ini apa sih gitu. Nah, begitu saya dapat kesamaan, similarities dengan saya bisa ngobrol secara informal dengan yang bersangkutan. Nah, kita masuk dulu dari informal, kemudian baru kita formal dan masuk ke tujuan, dan tentunya tadi ya, kita lihat dulu juga objektifnya dia, tujuannya yang bersangkutan itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa menggabungkan semuanya, tentunya tadi ya dengan negosiasi dan komunikasi yang baik, yang memang itu butuh jam terbang ya. Nah, itu nanti eh, mudah-mudahan bisa tercapai tujuan bersama. Gitu sih, Mas. Kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andrew. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, akan ditujukan ke Bu Marta. Ini pertanyaannya, saya adalah mahasiswa dan saat ini mungkin akan segera lulus gitu ya, dan ingin mencoba menjadi seorang business development. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi persyaratan untuk dapat mengikuti program business development bootcamp ini, dan apa saja manfaat yang akan didapat lainnya? Silakan Bu Marta. Oke, baik. Sekarang masih belum lulus ya, berarti akan lulus. Nah, untuk mengikuti pelatihan ini syaratnya punya komitmen. Ya, itu nggak gampang kan? Komitmennya waktu, terus komitmennya juga niat, karena biayanya tidak kecil. Jadi kalau sudah memang niat mau ambil bootcampnya harus serius dari awal sampai akhir. Kuisnya dikerjakan, terus juga assignment-assignment dikumpulkan. Karena nanti sertifikatnya itu akan punya value untuk teman-teman peserta sendiri. Jadi nanti kalau eh, apa namanya apply kemana-mana sudah ada sertifikat completion. Kalau memang mengerjakan dan mengikuti semua persyaratan selama di kelas. Selain itu kan juga ada nanti kesempatan apa internship juga. Jadi nanti lulusannya itu akan ada grading. Kalau yang lulusan bagus-bagus dan ketika klien-klien kami tanya, Plus ada rekomendasi teman-teman sales nggak? Itu kami bisa berikan yang sudah coaching gitu. Jadi tidak hanya direkomendasikan tapi diberikan coaching juga gitu. Jadi benefitnya tidak hanya knowledge, skill aja, attitude di kelas, tapi juga network. Itu sih, Mas Hanif. Oke, baik. Terima kasih Bu Marta dan juga Bu Putri dan juga Pak Andrew. Karena mungkin ada keterbatasan waktu, jadi mungkin saya akhiri juga sesi Q&A kali ini dan akhiri juga perjumpaan kita pada hari ini. Baik, selanjutnya mungkin saya akan sedikit memberikan informasi ini kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa mendapatkan voucher bootcamp senilai 300.000. Jadi lumayan nih teman-teman bisa mendapatkan potongan bootcamp senilai 300.000. Caranya mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke. Nah, caranya mungkin teman-teman bisa langsung scan barcode berikut ini, atau mungkin teman-teman bisa mengisi link yang tertera, yaitu nanti teman-teman tinggal mengisi beberapa hal. Silakan teman-teman mengisi link Google Form tersebut, lalu teman-teman juga diharapkan men-screenshot bukti kehadiran teman-teman di Zoom, dan juga jangan lupa untuk melampirkan bukti telah memfollow Instagram @marketplace-sales-academy. Silakan teman-teman bisa scan barcode tersebut atau klik saja link, isi saja link yang tertera. Nanti silakan teman-teman isi beberapa hal yang dibutuhkan nih untuk bisa mengklaim voucher senilai Rp300.000 tersebut. Lalu nanti kita akan mengirimkan untuk voucher tersebut dalam 1 minggu ini. Jadi ditunggu saja, kita akan kirimkan melalui email rekan-rekan semuanya. Setelah itu, jangan lupa teman-teman, bahwasanya kita saat ini masih dalam masa early bird gitu ya. Jadi dalam Business Development Bootcamp ini, nanti akan kita selenggarakan mulai 20 Januari ini,
hingga nanti di tanggal 5 Maret gitu ya. Jadi akan ada 10 kali pertemuan. Di 10 kali pertemuan ini akan kita mulai dari jam 1 hingga jam 5 sore. Jadi sekitar 4 jaman teman-teman akan belajar terkait dengan business development bersama Marketplace Sales Academy. Saat ini masih ada masa early bird yaitu senilai 5.900.000 dari harga awalnya yaitu 8 juta teman-teman. Jadi jangan ketinggalan untuk langsung saja melakukan pembelian atau check out bisa melalui website atau bisa menghubungi tim Marketplace Sales Academy. Dan apabila teman-teman sudah memiliki voucher tadi, nanti teman-teman bisa menggunakan voucher tersebut, ya teman-teman akan mendapatkan harga yang lebih miring lagi gitu ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, silakan dapat menghubungi tim Marketplace Sales Academy di layar yang tertera. Jadi teman-teman bisa langsung saja scan barcode-nya atau bisa simpan dulu nomornya gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa langsung menghubungi tim Marketplace Sales Academy. Seperti itu. Nah ini hanya sampai tanggal 10 Januari saja untuk masa early bird ini. Oke, nah berikutnya kita akan ada episode selanjutnya, itu di minggu depan teman-teman. Jadi di sini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan account manajemen atau account eksekutif. Nah di sini nanti akan ada speaker-speaker yang juga akan berbagi nih terkait dengan dunia sales dari perspektif account management. Jadi di sini nanti teman-teman bisa belajar nih bagaimana dari from handshakes to lifelong business relationship. Bagaimana untuk menjaga atau mempertahankan business relationship yang baik dengan klien-kliennya. Oke, nanti teman-teman bisa join lagi nih di program ini, di webinar ini minggu depan di 14 Januari di jam yang sama. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk segera bergabung dengan Marketplace Sales Academy. Kita tunggu teman-teman semuanya di kelas, kita belajar bareng terkait dengan business development. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa pada open house atau Insight Academy di episode kedua minggu depan. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu stay safe dan stay healthy untuk kita semua. Salam marketing teman-teman. Sekarang ada Kinder